Oke, salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita tahu bahwa penulis kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita memasuki ke dalam berikutnya, saya akan membahas tentang latar belakang si Paulus. Bagaimana sebelum pertobatannya, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sepintas bersinggung dengan nama Paulus, kebanyakan orang Kristen memiliki proposisi mengenai latar belakang yang sangat gelap. Nah, ia adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin. Ia lahir di Tarsis di tanah Kilkia, saudara-saudara. Sehingga dia memiliki kebangsaan. Dua kebangsaan, yaitu bangsa Yahudi dan Romawi. Sebelum pertobatannya, Paulus waktu itu dikenal dengan namanya Saulus. Dia adalah seorang Farisi yang giat menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Bahkan tidak segan-segan untuk membunuh mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kehidupan kita? Apakah persatuan, kesetiaan, dan kebersamaan kita merupakan bagian kehidupan yang menyertai kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ataukah justru muncul adanya berbagai macam perpecahan dan perbedaan yang menjauhkan satu dengan yang lain? Nah, Bapak Ibu yang kukasihi di dalam nama Tuhan, kita lihat dalam teks Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13 ini. Ini kita akan belajar bersama-sama yang judul perikopnya adalah perpecahan dalam jemaat. Ini suatu pengajaran Paulus yang mengajarkan kepada kita tentang satu prinsip dalam kehidupan orang percaya itu harus erat, bersatu, dan sehati sepikir yang menghilangkan semua perselisihan dan meninggikan diri, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, poin pertama yang kita pelajari hari ini ada dua poin yang saya sampaikan kepada kita. Yang poin pertama yaitu bersatu di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, bersatu di dalam Kristus seperti yang dikatakan di dalam ayat 10. Tetapi aku menasihati kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini di sini terkait bahwa kita harus bersatu, sehati, sepikir. Paulus menasihati dengan tegas agar jemaat memelihara kesatuan tubuh Kristus dengan seia sekata dan sehati dan sepikir. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kata seia sekata itu artinya supaya kamu semua terus-menerus berkata yang sama. Berkata yang sama berarti berbeda, makanya kita harus sejalur, sehati dan sepikir. Berarti memiliki kesatuan bersama dengan namanya sempurna. Nah, dengan memiliki pikiran dan kesetiaan yang diikat dalam kasih Kristus yang mempersatukan setiap perbedaan, Paulus menasihati orang Korintus, merangkul mereka supaya mereka bersatu. Setiap kali ada perbedaan harus menghalangi atau kesatuan dan keharmonisan hubungan di antara kita. Pandanglah kembali pada salib Kristus, dia mati untuk kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Jadi saudara-saudara, untuk kita harus mempersatukan hati kita. Itulah yang menjadi kerinduannya, yaitu
melihat umatnya untuk kembali bersatu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, contoh kehidupan saya atau kepribadian saya yang saya pernah alami dalam kehidupan saya. Contoh teman sekelas saya dulu yang kami pernah alami perselisihan antara kami. Contohnya di dalam kelas kami selalu berdebat dengan kata lain, beradu mulut gitu, sehingga kami tidak bersatu. Dia keinginannya lain, saya juga keinginan lain, sehingga kami tidak bersatu. Sehingga kami di situ ada pertengkaran, sehingga kami tidak bisa berbaik kembali karena perselisihan antara kepribadiannya memilih yang lain, saya juga memilih yang. Berarti gak sesuai dengan keinginannya dan juga keinginan saya, sehingga kami juga terjadilah perkelahian atau perdebatan adu mulut seperti itu Bapak Ibu. Inilah satu kesalahan yang kami alami saya pernah alami, sehingga kami tidak bersatu di dalam nama Tuhan. Tetapi namun berjalannya waktu kami mulai bersatu di dalam Tuhan. Kami ada mewujudkan apa yang dikatakan supaya kami bisa mencapai tujuan dengan baik. Nah Bapak Ibu yang kukasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua yang saya sampaikan kepada kita, jangan memuji pemimpin. Di sini berkata jangan memuji pemimpin. Kita lihat pada saat Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Korintus supaya mereka jangan berfokus kepada pemimpin sebagai pemimpin. Paulus mengatakan dari sini bahwa dari golongan Paulus atau Apolos, Kefas dan Kristus, sekarang ini ada banyak orang Kristen yang tanpa sadar hatinya melekat kepada hamba Tuhan dibandingkan dengan firman yang disampaikan kepada mereka. Mereka mulai memuji pemimpin rohani bukan lagi kepada Kristus. Mereka lebih suka memuji manusia daripada memuji Tuhan. Inilah tujuan-tujuan orang Korintus pada saat itu. Dan mereka malas datang beribadah. Kalau pendeta berkhotbah kurang menarik, mereka tidak akan menyukainya. Mereka lupa bahwa sehebat jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mereka tidak tahu bahwa sehebat apapun hamba Tuhan yang memimpin hebat sekali di depan atau membuat orang tertarik, tanpa tuntunan Roh Tuhan bekerja dalam hidupnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Paulus bertanya, apakah masing-masing golongan memiliki Kristus yang berbeda-beda? Nah Bapak Ibu, tentunya tidak Bapak Ibu. Karena itu Paulus bertanya, adakah Kristus terbagi-bagi? Kristus itu tidak terbagi-bagi, karena semua umat percaya merupakan kesatuan menjadi tubuh Kristus. Kita lihat bahwa Yesus sendiri berdoa supaya murid-muridnya bersatu. Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Waduh, salah kepoprak.